Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Apa makna putus? Tuh yang orang-orang kaya punya apartemen, putus apartemen jadi punya anaknya. Tuh orang-orang kaya yang punya mobil mewah 2 miliar, putus. STNK BPKB berubah menjadi nama anak menantunya. Tapi ada yang tak putus. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Yang mau ditinggalkan ini nama baik apa nama buruk? Nama baik. Musa baik, Isa baik, Sulaiman baik, tapi nama buruk juga kekal abadi. Fir'aun, Qarun, setan, iblis ada dalam Quran. Kalian tinggal pilih mau nama abadi yang kekal karena hafal Quran, karena menolong orang susah, atau yang ditinggalkan adalah nama-nama buruk yang jahat karena zalim, aniaya, orang kaya yang pelit, penguasa yang diktator. Ada dalam sejarah. Tapi saya yakin dan percaya kalau sudah menghafal Quran dari muda ini, insya Allah sampai tua nanti, sampai mati nama yang baik yang dia tinggalkan, insya Allah. Amin. 9. Sampai berapa Pak Ustaz? Tapi janji sampai 1 jam. Yang ke-9, inilah yang paling diharap-harapkan. Apa dia? Dari yang soleh-soleh ini lahirlah bibit, bebet, bobot. Mustahil anaknya bodoh. Penghafal Quran, mustahil anaknya tak pandai baca Quran. Penghafal Quran, mustahil bininya tak diajaknya tahajud. Penghafal Quran, mustahil bininya pakai rok pendek you can see, ketiak nampak. Yang sudah berjubah, yang sudah bersorban, yang sudah pakai kopiah, yang sudah pakai lobe, yang sudah pakai peci, menikah dia, paling tidak dia tahajud malam, diajaknya istrinya sholat tahajud, dibawanya berbuat baik, anak-anaknya diajaknya sholat ke masjid. Oleh sebab itu bapak ibu kalau mau anak cucu cicit keturunan baik-baik, maka jangan tengok calon menantumu itu datang naik apa. Ini orang sekarang yang ditengok bukan hafal Quran, datang naik apa. Kalau datang naik ojek suruh balik. Tapi kalau datang naik mobil mahal, ini dah. Tak tanya-tanya langsung nikahkan. Oh gitu nikah, besok lari. Rupanya tak bersunat. Ini kisah nyata, true story. Yang saya cakapkan ini fakta dan data, ada bukti-buktinya. Gara-gara apa? Gara-gara berpikir tidak panjang. Al-Qayyis, orang yang cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Mandana nafsahu, orang yang mampu menundukkan hawa nafsu keinginan duniawinya. Wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir bagaimana nanti mati. Dan setelah kita mati yang kita tinggalkan cucu-cucu yang baik-baik, menantu-menantu yang soleh-soleha, anak-anak, semua berawal dari para penghafal-penghafal Quran ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kadang kita sholat ini tak khusyuk karena imamnya lebih banyak batu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aku tak khusyuk sholat di masjid tu Pak Ustaz. Kenapa? Imam tu belum lagi dia baca ayat sudah bisa aku tebak ayatnya. Kalau tak kulhu kuliah, kuliah kulhu kuliah. Itu pun kadang berbalik-balik, tak dapatnya simpang lakum dinukum waliyadin. Wala nabidu ma'abatu wala antum ma'abudun ma'abud wala nabidu ma'abatu wala antum ma'abud wala nabidu ma'abatu. Sampai dibisik orang dari belakang, lakum dinukum waliyadin. Saking kan tak ada lagi hafalan ayat. Kita mau regenerasi ke depan. Ke depan tidak lagi diangkat imam tetap. Imam tetap ada, tapi kalau dia datang, siapa itu? Itu Bapak Kadis, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Pas acara safari Ramadan gubernur, Kadis itu langsung maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya imam yang dipanggil dengan orang kantor itu sendiri?
Anak-anak buah itu takut karena kata Ibnu Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat mengikut raja-rajanya, rakyat mengikut gubernur, wali kota, camatnya, rakyat mengikut kepala dinas, kepala kantornya. Kalau sudah itu yang maju ke depan, itu yang baca Quran, maka bangkitlah izzah Islam. Kalau mau membangkitkan Islam, didik calon-calon pemimpin masa depan. Yang di hadapan saya ini adalah calon gubernur Sumatera Utara, calon kepala dinas, kepala kantor, calon menteri, calon supir sudako. Supir sudako bukan makan haram. Supir sudako mencari harta halal dengan titik peluh keringatnya. Itu kemana kemarin alumni amanah yang hafal Quran? Supir sudako, Pak. Apa? Memang dia supir sudako, Ustaz, tapi semua sudako di Medan itu punya dia. Apa tak tergila-gila orang-orang yang menengok, tawaduk, rendah hati, businessman. Apa yang akan kita tuai 10 tahun akan datang tergantung apa yang kita tanam hari ini. Betul? Sedangkan padi yang kita tanam hari ini tumbuh rumput. Apatah lagi rumput itu yang kita tanam. Bapak Ibu hari ini sudah menanam padi-padi. Jaga jangan sampai kena wereng, jaga jangan sampai kena banjir bandang, jaga jangan sampai dimakan burung. Kontrol terus, perbaiki. Insya Allah nanti 10-20 tahun akan datang kita akan panen raya, menuai padi-padi berkah amal soleh. Amin ya Rabbal alamin. Itulah 10 poin yang kita kaji pada kesempatan ini. Kalau ada yang bertanya apa yang dibahas Ustaz Somad tadi, ada 10. Apa aja yang 10 itu? Kami sibuk ngapal Quran, tak ingat kami itu entah apa. Rekamannya ada insya Allah. Saya jawab pertanyaannya jam setengah 10 sesuai dengan janji kita 60 menit. Tak ada dusta di antara kita. Kalau suami wajib menafkahi orang tuanya, mematuhi orang tuanya sampai mati, bagaimana dengan seorang istri ingin melakukan hal yang sama kepada orang tuanya? Laki-laki sebagai suami patuh sama mak ayahnya. Bagaimana dengan yang perempuan-perempuan nanti mau patuh? Pas dia mau patuh, bang, aku ke rumah mak sebentar ya bang, mak sakit. Kau sayang sama makmu apa sama aku? Bang, aku membawakan lontong ke rumah mak sebentar ya. Surgamu di bawah tapak kakiku. Biarkan mak kau mati ngap-ngap bau di sana. Kenapa bisa begini? Gara-gara dapat suami Fir'aun. Tapi kalau suaminya alumni tahfiz Quran amanah, bang, aku pergi berbakti sama mak dulu ya bang. Adinda, aku jumpa kau setelah kau gadis 25 tahun, sedangkan kau dikandung emakmu 9 bulan 10 hari. Kau gendong emakmu sampai ke Makkah pun tak akan dapat kau balas budi baiknya. Berbaktilah kau ke rumah, pergi sana. Tapi jangan lama-lama, nanti ku cari satu lagi. Itulah makanya carilah calon menantu fit and proper test, yang hafal Quran, yang pesantren, yang baik-baik. Makanya nanti kalian udah di endorse nih udah. Nanti kau datang, saya mau minang anak bapak. Dari mana kau? Saya dari alumni pesantren amanah. Masuk. Insya Allah. Ustadz, saya mau tanya, apabila kita berkurban tak boleh menerima pemberian kurban dari orang lain, apa hukumnya Pak Ustadz? Siapa bilang tak boleh? Saya berkurban, terus datang pula orang ngasih satu kupon, apa salah? Kambing 1 ekor dibagi 3, 1/3 untuk saya, 1/3 untuk kerabat tetangga, sahabat tetangga, 1/3 untuk fakir miskin. Tetangga saya sebelah ngasih 1 kupon, saya ambil. Tetangga depan ngasih 1 kupon, saya ambil. Tetangga ini ngasih 1 kupon, saya ambil. Tapi karena kita tak tamak, apa banyak-banyak, ambil 1 aja lah. Yang sisa nih cari pula orang susah, orang miskin yang tak pernah makan kambing.
Ini satu komplek orang-orang kaya, tak dibaginya keluar, sesama dia aja. Hari raya ketiga mati semua. Umat darah tinggi. Bagilah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada satu kupon untuk Ustaz. Aku udah kuambil kemarin satu. Jadi ini Ustaz, kalian bagi, cari pakai miskin yang lain. Ini udah hari raya Idul Adha yang ke-7, dibuka kulkas masih tak bisa ditutup. Asal ditutup menyipak kaki kambing keluar. Apa? Ini tamak, tamak. Iyyakum wat-tam'a. Jauhilah sifat tamak. Jangan sampai kita tamak. Apa hukum anak belum akikah kalau berkurban? Anak saya 12 tahun, sudah akil balik, tapi belum akikah. Ibu yang anak-anaknya ini belum akikah, akikahkan sekarang. Balik dari sini, beli kambing 1,5 juta, akikah. Insya Allah saya bisa datang. Tak juga bisa. Tapi udah 12 tahun Pak Ustaz, masih boleh akikah? Boleh akikah. Akikah itu sebetulnya berapa hari? 7 hari. Kalau tak ada duit 7 hari, 14 hari. Kalau tak ada duit 14 hari, 21 hari. Kalau tak ada duit 21 hari, tak usah tengok kalender lagi. Setahun, 2 tahun, 12 tahun, akikah. Tapi kalau udah 12 tahun, akikah saja. Jangan pula minta ayun lagi. Marhaba ayanon. Pas dibuka ayunan, anak tahfiz amanah. Jadi akikah aja lah. Udah ditulis Ustadz Somad dalam buku 37 masalah populer tentang masalah akikah setelah usia dewasa. Ustadz, bukan cuma anak saya yang belum akikah, saya pun belum juga. Nah, ibu-ibu yang belum akikah boleh akikah sekarang. Silakan akikah. Dalilnya Pak Ustaz, aqa'an nafsi ba'dama bu'itsa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya setelah jadi nabi, setelah 40 tahun. Tapi akikah aja, jangan minta cukur rambut pula. Minta gunting pula sama Pak Imam, gunting Pak Imam. Cukup tukar nama tak usah lagi.